Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai mama-mama muda. Hai para pengantin baru yang baru melangsungkan pernikahan ataupun para jombloers yang ingin segera menikah. Selamat datang di channel YouTube aku, Hoirina Hoir. Kali ini aku akan bagi tips buat kalian tentang bagaimana caranya agar anak cepat berbicara. Sebelumnya teman-teman yang belum like dulu, dan juga jangan lupa subscribe biar aku semangat bikin videonya dan kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari aku. Sedikit cerita ya, langsung aja sedikit cerita. Aku kan punya putri sekarang usia 17 bulan, jadi 1 tahun 5 bulan kayak gitu. Dia sudah bisa berbicara beberapa kata seperti itu, seperti kayak bilang bunda, terus dia juga yang paling lucunya dia bilang kayak ini, mimi cucu gitu. Dia juga sudah bisa bilang kayak gitu. Terus dia sebelum usia 1 tahun, usia 10 bulan kalau nggak salah, dia sudah bisa menirukan suara hewan seperti suara ayam, tok 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 gitu, suara sapi, suara kambing, dia sudah bisa kayak gitu. Alhamdulillahnya. Dan sekarang aku ingin bagi tips buat kalian. Bagaimana sih aku mendidik anakku atau mengajarkan anakku berbicara ketika ketika dia lahir seperti itu. Langsung saja, jangan lupa like dan subscribe. Langsung saja tips yang pertama, yaitu sering-seringlah ajak anak berbicara. Jadi tidak perlu menunggu usia anak 3 bulan dulu atau 4 bulan dulu untuk mengajak anak berbicara. Setelah anak lahir pun kita seharusnya harus mengajak anak untuk berbicara. Seperti contohnya kita memperkenalkan ini ayah, ini bunda, ini suara ayah, kayak gitu. Terus kemudian ini kakek, ini nenek. Meskipunlah dia tidak merespon kita, sebetulnya dia sudah menangkap apa yang kita bicarakan seperti itu. Kita juga bisa memanggil dia dengan sebutan Alzena Khairin, contohnya seperti itu. Yang kedua, menyanyikan lagu khusus anak. Ini seru banget. Jadi kita sebagai ibu atau ayah, kita bisa juga menyanyikan lagu-lagu anak, contohnya lagu yang berbau Indonesia kayak gitu, kayak cicak cicak di dinding ataupun lain sebagainya. Atau bisa juga yang berbahasa Inggris kayak twinkle twinkle little star atau lain sebagainya. Kita bisa menyanyikan lagu-lagu untuk anak kita seperti itu. Atau kita memutarkan video atau lagu tentang anak-anak seperti itu. Terus yang ketiga, mendongeng cerita. Ini mulai dari bayi setelah Air dilahirkan, aku sering dongengin Air sebelum Air tidur. Buat teman-teman yang aku nggak bisa dongeng nih, susah dongengnya, dongeng apa gitu atau seperti apa, kalian bisa aja search di Google kayak gitu, dongeng tentang timun emas atau lain sebagainya, cerita rakyat dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Ataupun yang kalian juga bisa beli buku, nggak perlu yang mahal-mahal kayak seumpamanya serial dari PT TIT kayak gitu, nggak perlu yang mahal-mahal kayak gitu. Kalian bisa beli buku dongeng, ada di online shop, contohnya banyak serinya, ada Aku Suka Minum Susu, Aku Sayang Ayah dan Bunda, tentang buah-buahan dan hewan-hewan. Bukunya itu sudah ada gambarnya, terus bukunya juga ada cerita dalam bahasa Inggrisnya, kemudian ada bahasa Indonesianya. Jadi semakin anak bisa berinteraksi, bisa melihat usia 2 bulan ke atas, kita bisa menunjukkan dan menceritakan mendongeng untuk dia, dan kita menunjukkan ini loh gambar ini loh gambar ini, kayak gitu. Nanti aku share buku apa yang murah tadi ya, kayaknya sekitar 2000-an atau berapa gitu, aku lupa. Nanti aku share di description ya.
Terus yang keempat, pahami Makan ekspresi apa? tubuh bayi. Jadi Hei, seiring makan kok dia apa ya, dibuat-buat. seiring dia tumbuh kayak berkembang seperti itu, dia eh, akan menunjukkan bahasa eh, tubuh kayak gitu. Dia akan menunjukkan bahasa tubuhnya. Gak boleh Kayak gitu anak cantik. Hei, Mas Mbak Biba Dia menangis akan ya nak ya. menunjukkan bahasa Oh, tubuhnya. aku makan ember. Contohnya, ketika dia menangis minta susu, janganlah kalian cuma mengambilkan botol susu kemudian meminumkannya ataupun meneteki bayi kalian langsung, tapi ajak dia berbicara. Kenapa menangis nak? Jangan menangis. Hauskah? Ngono, minum susu kayak gitu. Jadi ajak dia untuk berinteraksi kayak gitu. Yang kelima, tanggapi setiap ucapannya. Jadi ketika dia sudah bisa bilang ayah, bunda, segera tanggapi dia dengan wajah yang ceria seperti itu. Iya anakku, ada apa? Iya Airin, dan lain sebagainya. Kemudian ucapkan kosakata yang mudah dipahami. Jadi jangan bikin kosakata yang sebetulnya menyusahkan seperti itu. Contoh sebenarnya mimi kayak gitu, maem kayak gitu. Terus kayak Airin kan bisanya bilang mimi susu gitu, tapi dia nggak bilang susu tapi cucu kayak gitu. Jadi kita harus mengucapkan kosakata yang mudah dia pahami. Kemudian yang ketujuh, ajarkan secara perlahan. Jadi jangan membebani anak kayak gitu. Jadi kita harus mengajarkan secara perlahan. Seperti contohnya kayak gini, dalam keseharian kayak gitu. Jangan membebani anak. Kayaknya seumpamanya kalau kita mau memandikan anak, kita bilang, ayo mandi udah jam 4 lah, bunda rebuskan air ya, kita mandi sama air hangat. Nah kayak gitu. Jadi dia seneng sama kita kayak gitu. Terus yang kedelapan, ajak bermain kayak gitu. Ajak bermain, jangan diam saja. Jangan kalian sibuk dengan gadget kalian saja, tapi ajak seperti ini. Kalian kenalkan boneka-boneka kayak gitu. Ini boneka anjing, ataupun kalian bisa masak-masakan sama anak kalian kayak gitu. Ini teflon kayak gitu, ini kompor dan sebagainya. Kalian memperkenalkan dengan metode bermain tadi seperti itu. Kemudian yang kesembilan, ajak bayi bersosialisasi. Bersosialisasi itu penting bukan buat kita saja, tapi untuk anak-anak kita nanti. Kita bekali anak-anak kita ajari anak-anak kita untuk bersosialisasi sejak dini kayak gitu. Jadi biarkan anak-anak kita bermain dengan teman-teman sebayanya, dan agar dia bisa ikutan berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya kayak gitu. Terus yang terakhir, yang ke-10 yang terakhir, berikan asupan nutrisi yang cukup. Ini yang sangat menunjang proses perkembangan otak anak dan juga pertumbuhan anak. Jadi dia harus cukup proteinnya, dia harus cukup mineralnya, karbohidratnya, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, tips sedikit dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau aku bikin video apa, mau request tentang video apa, kalian bisa tulis di kolom komentar kayak gitu, atau masukan-masukan, Mbak Coy kecepetan nih bikin ngomongnya dan lain sebagainya, kalian bisa klik di kolom komentar seperti itu. Jangan lupa tetap tetap semangat, kita sama-sama berkarya, entah dengan jalan yang seperti apa. Semoga videoku bermanfaat buat kalian semua. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.